Kalau ngomongin musisi yang kematiannya masih bikin orang berdebat sampai sekarang, nama Kurt Cobain pasti langsung muncul. Karena meskipun secara resmi kasusnya sudah ditutup, sampai hari ini masih banyak orang yang merasa ada sesuatu yang aneh dari kematian vokalis Nirvana ini. Dan yang bikin menarik, di hari-hari terakhir Kurt Cobain memang penuh dengan kejadian aneh. Mulai dari overdosis di Roma, kabur dari rehabilitasi, menghilang selama beberapa hari, dan sampai akhirnya ditemukan meninggal di rumahnya sendiri. Jadi sebenarnya, apa yang terjadi pada Kurt Cobain? Pada tahun 1994, Nirvana sebenarnya masih ada di puncak popularitas. Album mereka sukses besar. Tur konser masih sangat berjalan. Dan nama Kurt Cobain waktu itu benar-benar berada di mana-mana. Tapi anehnya, semakin terkenal, Kurt Cobain justru terlihat semakin kacau. Di beberapa wawancara terakhirnya, Kurt Cobain sering terlihat kosong. Kadang jawabannya ngawur, dan kadang seperti orang yang benar-benar capek banget. Belum lagi masalah heroin yang makin parah. Bahkan, beberapa teman dekatnya mulai bilang, "Kurt, sudahlah, Anda itu sudah beda." Dan dia makin tertutup, semakin sering menghilang, dan makin sulit diajak bicara serius. Lalu masuk ke salah satu kejadian yang paling penting. Pada tanggal 3 Maret 1994, Kurt Cobain sedang berada di Roma bersama istrinya, Courtney Love. Dan di sanalah Kurt Cobain ditemukan tidak sadarkan diri di kamar hotel. Pada versi resminya, karena overdosis campuran obat dan alkohol. Tapi banyak orang yang percaya itu sebenarnya percobaan bunuh diri pertama. Karena jumlah obat yang dikonsumsi oleh Kurt Cobain itu cukup banyak. Dan menurut beberapa orang terdekatnya, Kurt Cobain memang sedang berada di kondisi mental yang sangat buruk. Tetapi beberapa orang bilang, sejak kejadian di Roma itu, Kurt Cobain seperti benar-benar telah berubah. Setelah kembali dari Roma, keadaan Kurt Cobain enggak begitu membaik. Justru makin berantakan. Hubungannya dengan istrinya, Courtney Love, makin sering diberitakan oleh media. Masalah narkoboy makin parah. Dan tekanan sebagai ikon generasi 90-an kayaknya mulai benar-benar menghancurkan dirinya sendiri. Karena sebenarnya Kurt Cobain bukan tipe orang yang nyaman jadi superstar. Dia sering bilang kalau dirinya membenci ketenaran. Bahkan di beberapa kesempatan dia terlihat seperti muak dengan dunia musik. Pada akhir bulan Maret 1994, keluarga dan teman-teman Kurt Cobain akhirnya mencoba menyelamatkannya. Mereka mengadakan semacam intervensi. Tujuannya kurang lebih membujuk Kurt Cobain untuk masuk rehabilitasi. Pada awalnya Kurt Cobain menolak, tapi akhirnya dia setuju. Tanggal 30 Maret, Kurt Cobain masuk pusat rehabilitasi di Los Angeles. Dan di titik inilah semua orang berharap keadaan bakal akan membaik. Tapi ternyata tidak. Karena cuma sekitar 2 hari kemudian, Kurt Cobain kabur dari tempat rehabilitasi. Dia memanjat pagar, lalu pergi begitu saja. Dan anehnya, setelah itu, keberadaan Kurt Cobain mulai nggak jelas. Nah, disinilah cerita mulai terasa aneh. Setelah kembali ke Seattle, beberapa teman Kurt Cobain mengaku nggak tahu dia berada di mana. Bahkan orang-orang terdekatnya juga kesulitan menghubunginya. Istrinya akhirnya menyewa detektif swasta bernama Tom Grant. Tugas Tom Grant sebenarnya simpel banget sih, cuma mencari Kurt Cobain. Tapi selama proses pencarian itu, Tom justru mulai merasa ada banyak hal yang janggal. Menurut Tom, beberapa cerita dari orang-orang sekitar Kurt terasa nggak sinkron. Belum lagi Kurt seperti benar-benar menghilang selama beberapa hari. Dan sampai hari ini,
catatan investigasi Tom Grant masih sering dipakai dalam teori konspirasi tentang Kurt Cobain. Pada tanggal 8 April 1994, seorang teknisi listrik datang ke rumah Kurt Cobain di Seattle. Tujuannya sebenarnya biasa aja sih. Dia ingin memasang sistem keamanan rumah. Lalu saat sedang berada di area garasi, dia melihat sesuatu dari jendela ruang kecil di atas garasi. Awalnya dia mengira itu adalah boneka. Tapi setelah dilihat lebih dekat, ternyata itu tubuh Kurt Cobain yang sudah membeku. Polisi langsung datang ke lokasi. Di dekat tubuh Kurt Cobain ditemukan senjata api, perlengkapan narkoboy, dan surat bundir. Dari hasil pemeriksaan menyatakan Kurt kemungkinan sudah meninggal sejak tanggal 5 April. Artinya, selama beberapa hari tidak ada yang benar-benar tahu kalau Kurt Cobain sudah tewas. Salah satu bagian paling terkenal dari kasus ini adalah surat terakhir Kurt Cobain. Surat itu ditulis untuk Bodah. Katanya, itu adalah teman imajiner Kurt sejak kecil. Isi suratnya sebagian besar membahas tentang kejenuhan terhadap dunia musik, rasa bersalah terhadap penggemar, dan hilangnya semangat hidup. Tapi yang bikin banyak orang berdebat adalah bagian akhir surat tersebut. Karena beberapa orang merasa tulisan di akhir surat terlihat berbeda. Dan disinilah teori konspirasi mulai benar-benar meledak. Setelah kematian Kurt diumumkan, media langsung dipenuhi dengan teori. Ada yang mempertanyakan jumlah narkoboy, posisi shotgun, dan isi surat sampai kronologi beberapa hari terakhirnya. Tapi meskipun kasusnya sudah ditutup, misteri tentang kematian Kurt Cobain nggak pernah benar-benar menghilang. Karena semakin banyak orang mempelajari kronologinya, semakin banyak juga mempertanyakan yang muncul, dan mungkin itu alasan kenapa sampai hari ini nama Kurt Cobain masih terus dibicarakan. Bukan cuma karena musiknya, tapi juga karena kisah hidupnya dan kematiannya yang sampai sekarang masih terasa misterius. Kira-kira menurut teman-teman bagaimana teori konspirasinya? Silakan komen di kolom komentar.